Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Operasi Riset. Saya sendiri Ilham Ahmad dan teman-teman saya ada Grace Damanik, Dinda Teresya, Gita Purba, Emia, Feby Odelia Manurung, Deborah Seventina, dan yang terakhir ada Daniel Roito Hutabarat. Pada kali ini kami akan membahas materi mengenai goal programming. Nah, untuk awal materi akan disampaikan oleh teman saya, Dinda. Kepada saudari Dinda, saya persilahkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari goal programming. Goal programming adalah program linear yang memiliki satu atau lebih goal sasaran yang memenuhi syarat linearitas, maka dapat diselesaikan sebagai program linear yang ada, yaitu simplex, dua fasa, atau primal 2. Selanjutnya, goal programming digunakan pada kondisi yang diinginkan, yaitu minimasi dari tujuan atau sasaran yang diharapkan. Fungsi tujuan adalah meminimasi deviasi positif maupun negatif. Deviasi positif dilambangkan dengan D positif, di mana penyimpangan di atas nilai sasaran. Kemudian, deviasi negatif dilambangkan dengan D negatif, di mana penyimpangan di bawah nilai sasaran. Formulasi goal programming sedikit berbeda dengan program linear biasa, yaitu fungsi tujuan berupa minimasi simpangan atau deviasi bawah. Fungsi pembatas ditambah dengan pembatas dari sasaran yang diinginkan. Kemudian, penyelesaian dapat diselesaikan dengan metode dua fasa, walaupun hanya melibatkan dua variabel keputusan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Grace. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh soal goal programming. Berikut ini merupakan contoh soal goal programming dengan satu tujuan. Sebuah perusahaan memproduksi pakaian model A dan model B. Untuk memproduksi model A memerlukan 4 bahan katun dan 2 bahan kain sutra. Untuk memproduksi model B diperlukan 2 kain bahan katun dan 4 kain bahan sutra. Untuk model A memiliki bahan maksimal 60 kain dan model B memiliki 48 kain. Keuntungan memproduksi model A dan model B berturut-turut per unit adalah $8 dan $6. Pencapaian keuntungan minimum yang diperoleh adalah $140. Berapakah jumlah pakaian yang harus diproduksi oleh perusahaan? Misalnya, dari soal di atas akan diselesaikan sebagai goal programming dengan hanya satu tujuan atau goal saja. Perusahaan ingin mendapatkan profit sebesar $140. Formulasinya adalah Z sama dengan D1 negatif. 8X1 tambah 6X2 tambah D1 negatif dikurang D1 negatif sama dengan 140. 4X1 tambah 2X2 lebih kecil sama dengan 60. 2X1 tambah 4X2 lebih kecil sama dengan 48, di mana D1 positif dan D1 negatif adalah variabel deviasi. D1 positif menyatakan kelebihan profit yang diperoleh perusahaan dari target 140. D1 negatif menyatakan kekurangan profit yang diperoleh perusahaan dari target 140. Jadi yang dihindari adalah profit yang kurang dari 140. Sehingga slide selanjutnya, yang akan diminimasi adalah simpangan bawah dari goal profit D1 negatif. Pembatas 1 adalah pembatas dari sasaran yang diinginkan. Jumlah profit sama dengan $140. Simpangan atas dari profit D1 positif dimunculkan agar goal atau sasaran memang dapat dicapai. Slide selanjutnya. Selanjutnya, dari formulasi yang telah dilakukan sebelumnya, maka diperoleh grafik seperti berikut ini. Garis tebal menunjukkan goal profit yang diinginkan berada di luar daerah visible. Artinya akan ada simpangan bawah, artinya goal tidak tercapai. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Ilham. Baik, terima kasih teman saya Grace. Di sini saya akan melanjutkan. Selanjutnya itu ada bentuk standar dari goal programming. Nah, S per T, di mana Z sama dengan D1 minus ditambah MX3.
S per T, 8X1 ditambah 6X2 ditambah D1 minus dikurang D1 positif ditambah X3 sama dengan 140. 4X1 ditambah 2X2 ditambah X4 sama dengan 60. Maka dapat dihasilkan 2X1 ditambah 4X2 ditambah X5 sama dengan 48. Perlu variabel artifisial X3 pada pembatas pertama. Perlu variabel slack X4 dan X5 pada dua pembatas kedua dan ketiga. Slide selanjutnya. Penyelesaiannya adalah dengan tabel simplex atau dua fasa. Fasa pertama, X3 adalah variabel artifisial dari pembatas pertama, X4 dan X5 berturut-turut adalah variabel slack untuk pembatas yang kedua dan ketiga. Akhir fasa pertama ditandai oleh nilai RK pada baris ZJ minus CJ adalah 0. Kemudian kolom X3 artifisial dikeluarkan untuk masuk ke frasa kedua. Selanjutnya, nah dapat kita lihat ada tabel awal persiapan iterasi di fasa pertama. Kolom baris X3 pada baris ZJ minus CJ disesuaikan dahulu sehingga menjadi 0 yang hasilnya ada pada baris kelima. Dipisahkan komponen ZJ minus CJ yang tanpa M pada baris ke-6 dan yang dengan M pada baris ke-7. Selanjutnya, bila dipilah dulu untuk persiapan iterasi di fasa pertama, maka matriks tersebut akan menjadi hanya melibatkan komponen ZJ minus CJ dengan M dapat dilihat pada tabel berikut. Variabel masuk adalah X, variabel keluar adalah X4. Pivot ada pada elemen 2.1 minus bagi semua elemen pada baris kedua dengan 4 minus 7 dilakukan OBE pada baris 1, 3, dan 4 dengan merujuk pada baris kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Feby Odelia. Kepada Feby, saya persilahkan. Berikut ditampilkan hasil iterasi 1 fasa 1. Nilai ZJ kurang CC masih ada yang negatif, berarti harus lanjut ke iterasi kedua. Pivot pada elemen 32, variabel masuk X2, variabel keluar X5. Bagi semua elemen pada baris 3 dengan 3. Lakukan OBE pada 1, 2, dan 4 dengan merujuk pada baris ketiga. Selanjutnya, hasil iterasi 2 fasa 1. Berikut tabelnya. Nilai ZJ dikurang CJ masih ada yang negatif, berarti harus lanjut ke iterasi ketiga. Pivot pada elemen 1, 3, variabel D1 negatif, masuk, variabel X3 keluar, bagi semua elemen baris 1 dengan 1. Lakukan OBE pada baris 2, 3, dan 4 dengan merujuk pada baris 1. Selanjutnya, berikut ditampilkan hasil iterasi 3 fase 1. Fase 1 berakhir karena nilai ZC dikurang CJ pada kolom RK telah 0. Berarti variabel artifisial atau X3 dapat dikeluarkan dari tabel untuk dilanjutkan ke fase 2. Selanjutnya, berikut ditampilkan tabel fase kedua. Kolom D1 negatif yang basis harus disesuaikan karena nilai ZC kurang CJ masih bernilai negatif 1. Dengan cara OBE diperoleh hasil ZC dikurang CJ, yang baru pada baris kelima. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Deborah. Baik, akan saya lanjutkan. Fase kedua berakhir itu dikarenakan variabel disusun 1 negatif. Diperoleh X1 sama dengan 12 dan X2 sama dengan 6, dengan nilai Z sama dengan $132. Ini sudah seperti jawaban semula. Simpangan
bawah D1 negatif sama dengan 8. Target goal profit tidak tercapai sebesar $8. Fungsi tujuan goal D1 negatif sama dengan 8. Ingat, 7 solusi semula pun hanya $130, walaupun target $140. Selanjutnya, goal programming dengan 2 tujuan. Misalnya, ada 2 goal yang diinginkan, yaitu goal pertama, profit sama dengan $125, dan goal kedua, jumlah tabel meja X sama dengan 10. Bobot kedua goal adalah sama, atau tidak ada prioritas tertentu. Nilai min Z sama dengan D1 negatif ditambah D2 negatif. 8X1 ditambah 6X2 ditambah D1 negatif ditambah D1 positif sama dengan 125. X1 ditambah D2 negatif ditambah D2 positif sama dengan 10. 4X1 ditambah 2X2 lebih kecil dari 60. 2X1 ditambah 4X2 lebih kecil 48. Selanjutnya, fungsi tujuan adalah minimasi simpangan bawah goal profit D1 negatif dan simpangan bawah goal jumlah meja D2 negatif. Pembatas 1 adalah pembatas untuk goal profit yang ditambah simpangan bawah atau D1 negatif dan dikurangi simpangan atasnya atau D1 positif. Pembatas 2 adalah pembatas untuk goal jumlah meja yang ditambah simpangan bawah atau D2 negatif dan dikurangi simpangan atasnya atau D2 positif. Pembatas 3 dan 4 sama seperti sebelumnya atau pembatas awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gita. Baik, selanjutnya yaitu bentuk standar goal programming. Min Z sama dengan D1 negatif tambah D2 negatif dikurang MX3 dikurang MX4. 8X1 ditambah 6X2 ditambah D1 negatif tambah D1 positif tambah X3 yaitu 125. X1 tambah D2 negatif tambah D2 positif tambah X4 sama dengan 10. 4X1 tambah 2X2 tambah X5 sama dengan 60. 2X1 tambah 4X2 tambah X6 sama dengan 48. X3 adalah variabel artifisial pembatas 1, X4 adalah variabel artifisial pembatas 2, X5 dan X6 merupakan variabel slack untuk pembatas 3 dan 4. Penyelesaian dengan tabel simplex atau awal fase 1 dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai ZJ dikurang CJ pada kolom X3 dan X4 keduanya adalah variabel artifisial, masih belum mencapai nilai 0. Perlu diubah dengan nilai OBE pada baris ke-6. Selanjutnya dipilih antara ZC dan CJ yang dengan M pada baris ke-7 dan yang tanpa M pada baris ke-8. Fase 1 hanya melibatkan ZJ dikurang CJ dengan M serta kolom rasio. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Emia. Selanjutnya, variabel masuk X1, karena nilai ZJ kurang CJ terkecil, variabel keluar X4. Pivot pada elemen 21, sehingga dilakukan OBE pada baris 1, 3, 4, dan 5, dengan merujuk pada baris 2. Hasil iterasi 1 pada fase 1 dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, karena ZJ kurang CJ masih ada yang bernilai negatif, maka harus dilanjutkan ke iterasi 2. Variabel masuk D2 positif, variabel keluar X5, pivot pada elemen 3, 6, sehingga bagi semua elemen baris 3 dengan 4. Lakukan OBE pada baris 1, 2, 4, dan 5 dengan merujuk pada baris 3. Selanjutnya, hasil iterasi 2, fase 1 dapat dilihat pada tabel berikut. Karena ZJ kurang CJ masih ada yang bernilai negatif, maka harus dilanjutkan ke iterasi 3. Variabel masuk X2, variabel keluar X3. Pivot pada elemen 1, 2,
Sehingga, bagi semua elemen baris 1 dengan 2, lakukan OBE pada baris 2, 3, 4, dan 5 dengan merujuk pada baris 1. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Dania. Hasil literasi 3 fase 1 bisa dilihat di tabel berikut. Fase 1 berakhir karena nilai ZJ dikurang CJ di ruas kanan sama dengan 0. Hilangkan kolom X dan X3 dan X4. Siapkan tabulasi baru untuk fase 2 dengan memasukkan CJ dikurang ZJ yang tanpa M. Lanjut. Tabel awal fase 2 dapat dilihat di tabel berikut. Fase 2 berakhir karena komponen basis sudah sesuai nilainya. Diperoleh hasil X1 sama dengan 13,75, X2 sama dengan 2,5, X6 sama dengan 10,5, dan D2 positif sama dengan 3,75. Lanjut. Artinya, proses profit dapat tercapai atau tidak ada nilai D negatif atau D positif pada basis. Tujuan jumlah meja tercapai, bahkan berlebih, ada D2 positif sama dengan 3,75 pada basis dari target hanya 10 buah. Profit sama dengan 13,75 dikali $8 ditambah 2,5 dikali $6 sama dengan $125 atau sesuai dengan sasaran atau goal. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton pembahasan kita pada kali ini. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 4 pada mata kuliah Operasi Riset mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat menambah wawasan dan menambah ilmu teman-teman sekalian. Saya, Ilham Ahmad, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.